Halo, selamat datang kembali di audio story Bukek Siansu di Ibu Channel. Kali ini Bukek Siansu akan didubbing oleh seorang dubber dari Mangatun, yaitu Kak Alia Alim Al-Faruqi. Kalian bisa follow Instagram Kak Alia di sini. Kemudian Kak Alia merupakan seorang penulis novel juga, teman-teman. Salah satu novelnya adalah Dewa di Nusantara yang baru saja terbit di Mangatun. Kalian bisa cek. Kak Alia juga merupakan seorang dubber di Mangatun. Salah satu novel yang didubbing adalah Kultivator Kaisar Ming. Nah, berikut adalah cerita audio story Bukek Siansu yang akan dibawakan oleh Kak Alia. Selamat mendengarkan. Aku adalah ketua dari Paciu Kaipang di Pegunungan Hongsan. Sebagai seorang ketua perkumpulan pengemis, tentu saja aku kasihan sekali melihat engkau seorang anak yang hidup sebatang kara. Kau, ikutlah bersamaku Sintong, dan kelak engkau akan menjadi raja pengemis. Bukankah kau suka sekali menolong orang? Orang yang paling perlu ditolong olehmu adalah golongan pengemis yang hidup sengsara. Kau ikutlah dengan aku, dan Paciu Kaipang akan menjadikan engkau seorang yang paling gagah di dunia ini. Kembali Sintong memandang wajah itu dan diam-diam bergidik. Orang yang dapat membunuh 5 orang dusun sambil tertawa-tawa, seperti kakek ini sekarang menawarkan kepadanya untuk menjadi raja pengemis. Dia tidak menjawab juga, hanya kembali menundukkan mukanya. Anak ajaib, anak baik, Sintong, dengarlah aku. Aku adalah Qin Xiao Xiu Chai, seorang sastrawan yang mengasingkan diri dan menjadi pertapa di Pengsan. Selama hidupku, aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat, dan selama puluhan tahun, aku tekun menghimpun ilmu silat, ilmu sastra, dan ilmu meniup suling. Aku ingin sekali mengangkat engkau sebagai muridku Sintong. Hahaha. Kau, turut aku saja Sintong. Biarpun aku seorang yang kasar, namun hatiku lemah menghadapi anak-anak. Aku sendiri memiliki seorang anak perempuan sebaya denganmu. Biarlah kau yang menjadi saudaranya. Kau menjadi muridku, dan kau takkan kecewa menjadi murid Tito. Pilihlah aku menjadi gurumu Sintong. Tidak, aku saja. Aku Bong Sekwin. Namaku tidak pernah kukatakan kepada siapapun, dan sekarang kukatakan di depanmu. Tanda bahwa aku percaya dan suka sekali kepadamu. Akulah keturunan dari Dewa Sakti, Zetian Taiseng. Akulah yang mewarisi ilmu Kim Kaupang. Kau, jadilah murid Tian Tok, dan kelak kau akan merajai dunia Kang Au, Sintong. Lebih baik kau menjadi muridku. Aku Tian Hete It Chiang Ham, di kolong dunia nomor 1, dan ketua dari Kang Jupang di Sichuan. Menjadi muridku berarti menjadi calon manusia terpandai di kolong langit. Sin Chai, kau dengarlah mereka semua itu Sintong. Semua hendak mengajarkan ilmu silat dan memamerkan kekayaan duniawi. Tidak seorang pun yang hendak mengajarkan kebatinan kepadamu. Akan tetapi, Pinto ingin sekali mengambil murid kepadamu. Hendak Pinto jadikan engkau seorang calon guru besar kebatinan. Kau berbakat untuk itu. Siapa tahu, kelak engkau akan memiliki kebijaksanaan besar seperti Nabi Lotu sendiri. Dan engkau menjadi seorang nabi baru. Kau, jadilah murid Lam Hai Seng Jin, Sintong. Hening sejenak, semua mata ditujukan kepada bocah yang masih duduk bersila seperti arca, dan yang tidak pernah menjawab kecuali mengangkat muka sebentar memandang orang yang membujuknya. Terdengar suara sang bocah yang halus menggetar dan penuh duka. Terima kasih kepada Cui Lucianpe. Akan tetapi saya tidak dapat ikut siapapun juga di antara Cui, karena di balik semua kebaikan Cui, terdapat kekerasan dan nafsu membunuh sesama manusia. Tidak, saya tidak akan turut siapapun. Saya lebih senang tinggal di sini, di tempat sunyi ini. Harap Cui sekalian tinggalkan saya. Saya akan mengubur mayat-mayat yang patut dikasihani ini. Wah, kepala batu. Kalau begitu, aku akan memaksamu, kata Titok yang berwatak berangasan dan kasar. Nanti dulu, siapapun tidak boleh mengganggunya, bentak Tian Ok.
Sanjay, sabar dulu semua. Jelas bahwa bocah ajaib ini tidak mau memilih seorang di antara kita secara sukarela. Karena itu, tentu kita semua ingin merampasnya secara kekerasan. Maka harus diatur sebaik dan seadil mungkin. Kita bukan kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang menghimpun banyak ilmu. Maka sebaiknya kalau kita sekarang masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu, siapa yang keluar sebagai pemenang? Tentu saja berhak memiliki Sintong, kata Lam Hai Sengjin yang lebih sabar daripada yang lain. Mana bisa diatur begitu? Bantah Pak Ciu Kai Ong yang khawatir kalau 5 orang itu akan mengeroyok dia dan Kiam Mo Chai Li. Lebih baik seorang lawan seorang, yang kalah masuk kotak, dan yang menang harus menghadapi yang lain setelah beristirahat. Begitu baru adil. Tidak, bantah Kiam Mo Chai Li. Wanita yang cerdik ini dapat melihat kesempatan yang menguntungkannya kalau terjadi pertandingan bersama, seperti yang diusulkan Lam Hai Sengjin. Dalam pertempuran seperti itu, siapa cerdik tentu akan keluar sebagai pemenang. Kalau diadakan 1 lawan 1, terlalu lama. Sebaiknya kita bertujuh mengeluarkan ilmu dan saling serang tanpa memandang bulu. Dengan demikian, satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang, jelas dia lebih lihai daripada yang lain. Akhirnya, Pak Ciu Kai Ong kalah suara. Ketujuh orang itu telah mengeluarkan senjata masing-masing, membentuk lingkaran besar dan bergerak perlahan-lahan, saling lirik, siap untuk menghantam siapa yang mendekat dan menangkis serangan dari manapun juga. Benar-benar merupakan pertandingan hebat yang kacau balau dan aneh. Sin Leong yang masih duduk bersilau memandang dengan mata terbelalak, dan dia menjadi silau ketika 7 orang itu sudah mulai menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang dan menangkis. Gerakan mereka demikian cepatnya, sehingga bagi Sin Leong, yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelabatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Memang hebat pertandingan ini, karena dipandang sepintas lalu, seolah-olah setiap orang melawan 6 orang musuh, dan kadang-kadang terjadi hal yang lucu. Ketika Titok menyerang Pak Ciu Kai Ong dengan siang kiamnya, sepasang pedangnya ini membabat dari kiri ke kanan. Pak Ciu Kai Ong terkejut karena pada saat itu dia sedang menyerang Lam Hai Sengjin, yang di lain pihak juga sedang menyerang Chen Xiao Xiu Chai. Akan tetapi terdengar suara keras ketika sepasang pedang Titok itu bertemu dengan tombak di tangan Tian Heteit dan tongkat Tian Tok, sehingga seolah-olah 2 orang ini melindungi Pak Ciu Kai Ong. Pertandingan sungguh kacau balau, dan hanya Kiam Mo Chai Li yang benar-benar amat cerdiknya. Dia tidak melayani seorang tertentu, melainkan berlarian berputar-putar. Ia selalu menghindarkan serangan lawan yang manapun juga, dan dia pun tidak menyerang siapa-siapa. Hanya menggerakkan pedang payungnya dan rambutnya untuk membuat kacau dan kadang-kadang juga menekan lawan apabila melihat ada seorang di antara mereka yang terdesak. Siasatnya adalah untuk merobohkan seorang demi seorang dengan jalan mengeroyok tanpa membantu siapa-siapa agar jumlah lawannya berkurang. Namun mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tidaklah mudah dibokong oleh Kiam Mo Chai Li. Bahkan lama-lama akalnya ini ketahuan, dan mulailah mereka menunjukkan senjata kepada wanita ini, sehingga mau tidak mau wanita itu terseret ke dalam pertandingan kacau balau itu. Terpaksa dia mempertahankan diri dengan pedang payungnya dan membalas serangan lawan yang paling dekat dengan kemarahan meluap-luap. Sin Leong menjadi bengong, entah kapan datangnya. Tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang di atas cabang pohon besar yang tumbuh dekat medan pertandingan itu. Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan mata terbelalak penuh perhatian. Tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar, dan tangan kanan yang memegang sebatang alat tulis tiada hentinya mencoret-coret di atas kain putih itu, seolah-olah dia tidak sedang menonton pertandingan, melainkan sedang menonton pemandangan indah dan dilukisnya pemandangan itu. Sin Leong yang terheran-heran itu pun memperhatikan lebih seksama. Orang laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya. Pakaiannya seperti seorang pelajar. Akan tetapi, di bagian dada bajunya yang kuning muda itu ada lukisan seekor naga emas dan seekor burung hong merah. Indah sekali lukisan baju itu. Wajahnya tampan dan gagah, dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik.
Pakaiannya juga bersih dan terbuat dari sutra halus. Sepatu yang dipakai kedua kakinya masih baru atau setidaknya amat terpelihara sehingga mengkilap. Rambutnya memakai kopiah sastrawan dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia mencoret-coret melukis pertandingan antara 7 orang sakti itu. Sin Leong makin bingung. Betapa mungkin melukis 7 orang yang sedang berkelebatan hampir tak tampak itu. Sin Leong tidak lagi memperhatikan pertandingan, hanya memandang ke arah orang itu. Dia mendengar bentakan-bentakan nyaring dan tidak tahu bahwa 7 orang itu telah ada yang terluka. Tian Heteit telah terkena hantaman tongkat Tian Tok di pahanya sehingga terasa nyeri sekali. Baju Kai Ong juga kena serempet pundaknya sehingga berdarah oles batang di antara Siang Kiam di tangan Titok. Sedangkan Lam Hai Sengjin dan Qin Xiao Xiu Chai juga telah mengadu tenaga dan keduanya tergetar sampai memuntahkan darah. Namun berkat sinkang mereka, kedua orang ini tidak sampai mengalami luka dalam yang parah. Sin Leong melihat betapa laki-laki di atas pohon itu tersenyum. Orang itu menghentikan coretannya lalu menyimpan pensil dan menyambar jubah luar yang tadi tergantung di ranting pohon. Setelah memakai jubah, lelaki itu kemudian mengantongi gambar yang telah digulungnya dan akhirnya tubuhnya melayang turun. Tontonan tidak bagus, terdengar dia berseru. 7 orang tua bangka gila memperlihatkan tontonan di depan seorang anak kecil. Benar-benar tak tahu malu sama sekali. 7 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka itu. Mengertilah mereka bahwa yang datang ini memiliki hikang dan sinkang yang amat kuat, sehingga dapat mengatur suaranya. Langsung dipergunakan untuk menyerang mereka dan sama sekali tidak mempengaruhi Sintong yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang, mereka lalu meloncat mundur dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya. Maka ke-7 orang itu menjadi marah sekali. Bangsat kecil, engkau, siapakah berani mencampuri urusan kami dan memaki kami? Bentak Baju Kai Ong sambil mengusap pundaknya yang berdarah. Apa kau memiliki kepandaian maka berani mencela kami, tikus kecil? Bentak pula Tian Heteit yang masih ngilu rasa pahanya. Dan untung bahwa pahanya itu terpatah tulangnya. Laki-laki itu melangkah maju menghampiri mereka dengan langkah tegap dan sikap sama sekali tidak takut. Bahkan wajahnya itu berseri-seri memandang mereka seorang demi seorang. Setelah berada di tengah-tengah sehingga terkurung, kemudian dia berkata, tadinya aku hanya mendengar bahwa ada seorang anak baik terancam oleh perebutan orang-orang pandai di dunia Kang Au. Ketika tiba di sini dan melihat laga kalian, mau tidak mau aku masuk, karena hatiku memang penasaran menyaksikan gerakan kalian yang sungguh-sungguh masih mentah. Ilmu tongkat dia itu tentu Patmo Tung Hot yang berdasarkan ilmu pedang Patmo Kiam Hot, katanya sambil menuding ke arah Baju Kai Ong. Raja pengemis itu terkejut sekali melihat orang mengenal ilmu tongkatnya, padahal tadi mereka bertujuh bertanding dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana orang ini dapat mengenal ilmu tongkatnya? Dan ilmu tongkat dia itu lebih lucu dan kacau lagi, meniru gerakan kaum Cetian si Raja Monyet. Akan tetapi kaku dan mentah, tidak pantas menjadi gerakan Raja Monyet, pantasnya menjadi gerakan Raja Tikus. Katanya pula sambil menuding ke arah Tian Tok. Batu besar yang berada di samping Tian Tok hancur berantakan karena dipukul oleh tongkatnya. Dia marah sekali mendengar ucapan yang dianggapnya menghina itu. Manusia lancang, berani kau menghina Tian Tok, bentaknya dan tongkatnya sudah diputar hendak menyerang. Akan tetapi orang itu membentak, berhenti. Dan aneh, suaranya demikian berwibawa sehingga Tian Tok sendiri sampai tergetar dan menghentikan gerakan tongkatnya. Aku melihat kalian masing-masing memiliki kepandaian khusus, namun masih mentah semua. Aku tidak berbohong, dan kalau tidak percaya, marilah kalian maju seorang demi seorang. Akan kuperlihatkan kementahan ilmu silat kalian yang kalian pergunakan dalam pertandingan kacau balau tadi. Hayo siapa yang maju lebih dulu, akan kulayani dengan ilmu silat kalian sendiri. Ini lebih mendatangkan rasa heran dan tidak percaya daripada kemarahan. Maka Baju Kai Ong melupakan pundaknya yang terluka. Cepat dia sudah meloncat ke depan.
melintangkan tongkatnya di depan dada sambil berseru, "Dah, coba kau buktikan kementahan ilmu tongkatku." Setelah berkata demikian, Raja Pengemis ini menyerang. Ia menggunakan tongkatnya untuk menusuk. Kemudian gerakan ini dilanjutkan dengan memutar tongkat ke atas menghantam kepala. Memang gerakan tongkatnya adalah gerakan pedang yang dia ambil dari ilmu pedang Patmo Kiam Hwat. Hal ini adalah rahasianya. Maka dia heran sekali mendengar orang tampan gagah itu mengenal ilmu tongkatnya dan sekaligus membuka rahasianya. 6 orang tokoh yang lain adalah orang-orang yang terkenal, maka mereka menahan kemarahan dan menonton untuk melihat apakah orang yang tidak terkenal ini benar-benar memiliki kepandaian aneh dan apakah benar-benar selihai mulutnya yang amat sombong itu. Serangan Paciu Kai Ong itu tidak ditangkis, akan tetapi tubuh orang itu tiba-tiba saja lenyap. Semua orang kaget dan bengong melihat betapa tubuh orang itu tahu-tahu telah melayang turun dari atas pohon. Di tangannya terdapat sebatang cabang pohon yang daunnya telah dibersihkan. Demikian cepatnya dia tadi meloncat sehingga tidak tampak, dan entah bagaimana cepatnya, tahu-tahu dia telah membuat sebatang tongkat yang ukurannya sama dengan tongkat yang dipegang Paciu Kai Ong. Begitu dia turun, Paciu Kai Ong telah menyerangnya dengan kemarahan meluap. "Nah, lihatlah, bukankah ini Patmo Kiam Hwat? Ilmu pedang 8 iblis yang kau ubah menjadi Patmo Tung Hwat." Orang itu pun kini mengimbangi permainan ilmu tongkat Paciu Kai Ong dengan gerakan yang sama. Jurus demi jurus dimainkan orang itu untuk menangkis dan balas menyerang. Namun bedanya serangannya jauh lebih cepat dan tenaga singkang yang menggerakkan tongkat itu juga lebih kuat. Tokoh-tokoh lain hanya menduga-duga, mengira orang baru itu meniru gerakan Paciu Kai Ong. Akan tetapi Raja Pengemis itu sendiri mengenal gerakan orang itu yang bukan lain adalah ilmu tongkat yang diubahnya sendiri. Dia menjadi bingung dan heran. Apalagi serangan orang itu cepatnya melebihi kilat dan dalam belasan jurus saja, tiba-tiba terdengar suara keras. Tongkat di tangan Paciu Kai Ong patah dan si Raja Pengemis ini sendiri terpelanting. Mukanya pucat sekali karena tadi ujung tongkat lawan telah menyambar dahinya tepat di antara mata. Dan kalau dikendakinya, tentu dia telah tewas. Akan tetapi orang aneh itu hanya mengguratnya saja sehingga kulit di bagian itu robek dan berdarah. Tahulah dia bahwa ia telah berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandaian yang jauh melampauinya. Ia sadar pula bahwa nyawanya sudah diampuni. Maka tanpa banyak cakap, dia lalu mundur dan berdiri dengan muka pucat dan mulut berbisik, "Aku mengaku kalah." Tentu saja hal ini mengejutkan 6 orang tokoh yang lain. Mereka tadi dalam pertandingan kacau balau telah beradu senjata dengan si Raja Pengemis. Mereka maklum bahwa selain ilmu tongkatnya amat lihai, juga tongkat itu sendiri merupakan senjata pusaka yang kuat menangkis senjata tajam. Di samping tenaga singkang si kakek jembel yang amat kuat. Namun, dalam belasan jurus saja, kakek jembel itu mengaku kalah. Tongkatnya patah dan diantara alisnya terluka. Sedangkan tadinya mereka mengira bahwa orang yang baru datang itu hanya meniru-niru ilmu silat Paciu Kai Ong. Si jembel tua bangka memang tolol. Tiba-tiba Tian Hete It Jiang Ham meloncat ke depan. Tombaknya melintang di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya dikepal. Tangan kiri yang mengandung tenaga mukjizat dan terkenal dengan sebutan Kang Chiu, lengan baja yang kuat menangkis senjata tajam. Orang itu tersenyum lebar. Jadi tadi adalah Paciu Kai Ong, ketua Paciu Kai Pang yang terkenal. Heran, ilmunya masih serendah itu sudah berani malam melintang di Heng San. Dan kau ini siapakah? Ginkangmu cukup lumayan, akan tetapi permainan tombakmu belum patut disebut Shinjo, tombak sakti. Dan pukulan itu tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya karena terlalu lemah. Terlalu lemah. Muka Jiang Ham menjadi merah sekali saking marahnya. Sudah menjadi kebiasaannya kalau dia lagi marah. Matanya mendelik dan kumisnya yang jarang itu bergoyang-goyang menurutkan bibir atasnya yang tergetar. Si keparat sombong, tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Aku adalah Tian Hete It, nomor 1 sedunia, ketua dari Kang Jupang di Sichuan. Bersiaplah untuk mampus di tanganku. Kembali orang itu meloncat ke atas.
Kini semua orang yang sudah memperhatikan seluruh gerak-geriknya melihat bahwa orang itu benar-benar memiliki ginkang yang sukar dipercaya. Hanya dengan menggencot ujung kaki, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa sekali, lalu lenyap ke dalam pohon besar dan tak lama kemudian sudah melayang turun membawa sebatang cabang yang panjangnya sama dengan tombak di tangan Jiang Ham. Bahkan ujungnya juga sudah diruncingkan, entah bagaimana caranya. Nah, coba mainkan ilmu tombakmu dan pukulan lengan bajamu yang masih mentah itu, katanya sambil tersenyum. Tian He Te Jiang Ham bukan main marahnya. Sambil mengeluarkan gerangan keras, dia menerjang. Tombaknya bergerak dahsyat sehingga mata tombak berubah menjadi belasan banyaknya. Semua mata tombak itu seolah-olah menyerang bagian-bagian tertentu dari lawannya. Namun orang itu pun menggerakkan tombak cabang pohon dengan gerakan yang sama. Bahkan mata tombaknya berubah menjadi 20 lebih, membentuk bayangan tombak yang menyilaukan mata. Maka terjadilah pertandingan tombak yang amat aneh karena gerakan mereka sama. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Tian He Te Jiang Ham. Ilmu tombak itu adalah ciptanya sendiri dan selama ini belum pernah diajarkan kepada siapapun juga. Merupakan kepandaian khasnya yang ampuh. Akan tetapi, sekarang dia melihat orang ini memainkan ilmu tombaknya dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih kuat. Marahlah dia. "Setan kau!" Dia memaki. Kini tombaknya membuat lingkaran besar, menyambar-nyambar di atas kepala lawan, sedangkan lengan kirinya melakukan pukulan maut karena lengan itu seolah-olah merupakan sebuah senjata baja yang kuat sekali. Bagus! Orang itu berseru. Tombaknya bergerak pula menyambut tombak lawan. Terdengar suara ketika ujung tombak Tian He Te patah disusul bertemunya dua buah lengan. Tian He Te Jiang Ham mengadu, melemparkan tombaknya yang patah menggunakan tangan kanan mengurut-urut lengan kirinya. Lengan kiri yang terkenal dengan sebutan lengan baja itu, yang berani menangkis senjata tajam lawan, begitu bertemu dengan lawan, berubah menjadi seperti bambu bertemu besi. Tulangnya retak dan sakitnya bukan main. Dia pun bukan anak kecil. Seketika tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi, membuat dia seolah-olah berhadapan dengan gurunya. Maka dia meloncat ke belakang, meringis dan berkata dengan nyaring, "Aku kalah." Hening sejenak. 5 orang tokoh lain terheran-heran. Hampir tidak dapat percaya akan peristiwa yang telah terjadi. Biarpun mereka mulai merasa heran dan gentar, namun rasa penasaran membuat mereka lupa akan kenyataan bahwa orang itu benar-benar lihai. Mereka hendak membuktikan sendiri apakah benar orang aneh ini dapat memainkan ilmu istimewa mereka yang selama ini mengangkat nama mereka di tempat tinggi di dunia Kang Ao. Hayo, siapa lagi yang ingin memamerkan ilmunya yang masih mentah? Orang itu sengaja menantang sambil melemparkan tombak cabang pohon yang telah berhasil mematahkan ujung tombak pusaka di tangan Jiang Ham tadi. "Aku ingin mencoba." Tiantok sudah melompat ke depan dengan gerakan seperti seekor kera dan tangan kirinya menggaruk-garuk pantat. Tangan kanan memegang tongkat Kim Kau Pang itu memutar-mutar tongkatnya. "Nanti dulu," kata orang itu. "Yang bertombak tadi, bukankah dia yang terkenal sekali sebagai ketua Kang Chiu Pang di Sichuan? Harap Kang Chiu menjaga agar anak buahmu tidak merendahkan nama Kang Chiu Pang dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dan memperbaiki ilmu silatnya." Jiang Ham tidak menjawab, hanya kumisnya bergoyang-goyang karena marahnya.